Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Silahkan Bang Niki. Azabin ghalidhin. Azabin gholizin. Lanjut. Sami'un alimun. Latifan khobiron. Ghafurun Alimun. ala dzalika lasyadidun ila azabin ghalidhin Syadidun. qanitatun hafizatun. Bang Yusuf tar dulu biar Mau stop lagi nanti ya. ya. Bang Niki ala dzalika lasyadidun. Ala zalika lasyahidi. Ulang lagi Ustaz. Ya. Ala zalika lasyadidun. Ila azabin gholizin. Qonitatun hafizatun. Wa kutubihi wa rasulihi. Wa rasulihi. Wa kutubihi wa rasulihi. Masya Allah, syukron, barakallah fiik, Bang Niki. Selanjutnya Bang Yusuf, silahkan. Hadithu Musa. Baik Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Musa qiradatan khasi'ina tijaratan hadiratan aliman hakiman faqala li sahibihi wa azabin ghalizin sami'un alimun latifan khabiran ghafurun halimun ala dzalika lasyadidun ila azabin ghalizin qanitatun hafizatun wa kutubihi wa rasulihi. Masya Allah, syukran, barakallah fiik, Bang Yusuf. Selanjutnya Mas Fatah, silakan. Hadithu Musa. Bismillah dulu. Ya Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Musa qiradatan khasi'ina tijaratan hadiratan aliman hakiman faqala li sahibihi wa adzabin azimin adzabin ghalidhin sami'un alimun latifan khabiran ghafurun halimun ala ala dzalika lasyadidun ila azabin ghalidhin qanitatun hafizatun wa kutubihi wa rasulihi. Masya Allah, barakallah fiik, Mas Fatah. Selanjutnya Pak Dede. Silahkan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Musa. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Musa. Musa. Kiro Haditsu Musa. Kirodat Kirodatan Ho- Hosiina. Kori Kirodatan Hosiina. Roknya nggak panjang. Ulangi lagi. Kirodatan Hosiina. Tizarotan Tija. ha tija Hmm. tijarotan hadirotan aliman hakiman fakola lishohibihi hishohibihi wa'azabin azabin golizin sami'un alimun latifan khobiron ghafurun halimun ala zalika lasyadidun Lasyadidun. ala zalika lasyadidun ila azabin golizin qonitatun Tanya panjang. qonitatun Qonitatun. qonitatun hafidotun wakutubihi warasulihi. Masya Allah, barakallahu fikum Pak Dede. Insyaallah, alhamdulillah kita sudah selesai latihan dan tadi juga sudah mengenal yaitu tanwin. Ada yang mau dipertanyakan sampai sini? Tidak ada. Ustadz, Oh, ada iya. Ustadz. Ya, Ada silakan. Ustadz. Apa? PDF Pak Dede? saya hilang, jadi bisa di resign lagi mungkin untuk Oh iya, ininya. ntar saya kirim lagi. Siap Pak Dede, ntar. Ya, handphonenya rusak kemarin. Iya, Ganti handphone. Ya. Syukur Ustadz. ya, siap. Wah, Afwan. Yang lain? Tidak ada ya? Ya. Sekarang kita baca Al-Fatihah dulu bareng-bareng. A'udzu billahi syaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi Billahi Shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iya Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Foksi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Ihdinas dinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal Siratal ladzina an'amta ghairil alaihim. maghdubi alaihim waladdallin. Ayo. Ghairil Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dolin. Insyaallah. Alhamdulillah. Dan kita baca Al-Fatihah. Nah, ini melanjutkan yang tadi tentang apa adab seorang muallim wa muta'allimil Quran. Ya, dan itu di buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, bahwasannya pertama yang harus kita lakukan yaitu ketika kita ingin belajar ataupun melakukan apapun, kita harus dibarengi dengan niat yang khalis, yang ikhlas, yaitu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab niat itu ada dalam hadis Nabi yang begitu masyhur dan antum semua, Bapak, Adik semua pasti sudah tahu bahwasannya hadis itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Maka di situ disebut dalam ilmu mustalah hadis itu hadis gharib. Hadis gharib itu periwayatannya hanya satu, yaitu Umar bin Khattab saja. Dan itu dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan dalam pertamanya innamal, bosannya an Amiril Mukminin radhiyallahu anhu, an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal-amal itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan di setiap apa yang segala sesuatu itu tergantung apa yang kita niatkan. Hadis ini hadis termasuk yaitu pokok-pokok dalam agama. Kenapa? Karena semua amal ibadah itu harus pertama dianjurkan harus dengan niat. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwasannya hadis ini termasuk sulusul ilm, sepertiga dari ilmu. Sehingga di bab fikih itu sampai disebutkan 70 kali kata Imam Asy-Syafi'i. Dan diriwayatkan juga kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, dikatakan bahwasannya hadis ini termasuk min usuluddin, termasuk dari pokok-pokok agama. Dan kata beliau pokok-pokok agama, hadis pokok-pokok usuluddin itu ada 3. Pertama, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Habis itu man ahdatsa fi amrina laisa min fawarad. Yang ketiga, al halalu bayyinun wa haramun bayyinun. Dari 3 hadis ini termasuk dalam pokok-pokok agama. Dan hadis ini, niat ini, innamal a'malu binniyat, ini termasuk dari min usuluddin. Kenapa? Karena semua amal ibadah yang kita lakukan itu harus dibarengi dilakukan dengan niat. Dan niat ini akan mendapatkan sesuai apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu, lanjutannya itu hadis faman kanat hijratuhu ilallahi
au ila rasuli fahijratu ilallahi wa rasuli. Jika hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya pun akan mendapatkan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya di sini? Ketika kita hijrah itu, ataupun ketika kita melakukan suatu amal ataupun suatu pekerjaan, yaitu dengan niat yang khalis karena Allah, insya Allah kita akan mendapat ridha Allah dan mendapat pahala darinya. Kebalikannya, faman kanat hijratuhu ila dunya au yusibuha imra'atin yunkiha fa hijratu ila ilahi. Kalau hijrahnya itu dia karena maksud dunia ataupun karena ingin menikahi seorang perempuan, maka akan didapat itu juga. Akan mendapatkan dunia itu juga, akan mendapatkan perempuan itu juga. Maka dari sinilah niat itu tergantung apa yang kita niatkan. Dan ini termasuk pokok agama dan harus ketika kita melakukan apapun itu harus dengan niat. Dan ada juga perkara-perkara yang mana perkara-perkara itu termasuk amalia keseharian kita yang kita lakukan. Seperti tidur, makan, minum. Itu kalau kita dibarengi niat, misalkan kita makan, minum, niat untuk biar kuat untuk beribadah, biar untuk menambah ketakwaan kita, semangat lagi dalam ibadah, maka itu akan akan menjadi suatu ibadah dan akan mendapat sebuah pahala. Itu perkara-perkara yang mana yang kita lakukan biasa. Misal kita makan, hanya makan saja, minum, tapi tidak ada tujuan. Ketika kita itu dibarengi niat, dan itu akan bernilai ibadah. Nah, begitu istimewanya, ya apapun amal ibadah itu harus dibarengi dengan niat. Dan tidak niat karena orang lain. Tidak niat karena makhluk. Karena bisa jadi kalau kita misalkan mengerjakan sesuatu karena makhluk, bisa disebut syirik juga. Karena kenapa? Kita menyekutukan Allah di dalamnya. Kita tidak mengabungkan, tidak hanya semata-mata karena Allah. Dan bisa juga disebut ria ketika kita misal melakukan sesuatu karena orang lain. Bisa disebut ria juga. Karena dia ingin dilihat. Ataupun karena si fulan. Na'udzubillah. Dan ini butuh proses yang begitu lama. Dan kita harus terus berusaha untuk menggapai. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah rizki ikhlas dalam melakukan setiap perkataan dan perbuatan. Ketika Allah berikan kita rizki ikhlas, maka dia telah mendapatkan kebaikan khairan azimat, yaitu kebaikan yang sangat agung. Sebaliknya ketika kita tidak diberikan rizki keikhlasan dalam melakukan suatu, itu telah mendapatkan kerugian yang sangat besar juga. Na'udzubillah. Makanya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan niat yang khalis. Itu pertama, awwalu ma yanbaghi lil qari wal muqri au lil muallim wal muta'allim, yaitu mengharap pertama yang harus dilakukan ketika ingin belajar, ingin melakukan sesuatu bagi seorang guru dan murid, harus benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum sekarang belajar dengan niat yang khalis, insya Allah akan mendapatkan buah hasil, akan mendapatkan pahala di dalam, akan mendapatkan suatu ibadah kepadanya, suatu ibadah darinya. Karena talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, itu termasuk amalan yang sangat agung. Allah sangat memuliakan. Dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Ketika kita beriman, Allah akan angkat derajat kita. Habis itu ketika kita beriman, kita menuntut ilmu, akan Allah tambah lagi. Allah akan angkat derajat kita. Sungguh mulia bagi orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu kita niatkan sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kita menemukan yakin, yaitu ajal. Terus kita belajar. Walaupun kita sudah berumur, ataupun kita masih muda, terus kita belajar. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan selama hidup ini, ketika kita sholat, kita tahu ilmunya. Tidak hanya
mengikuti saja, tapi kita tahu inti maksud dari suatu ibadah itu. Karena ketika kita sudah tahu ilmunya, itu akan membuahkan hasil khusyuk, akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kenikmatan di dalam. Ketika kita melakukan sholat, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita melaksanakan lima kali waktu sholat? Insya Allah. Ketika kita sudah melakukannya, insya Allah itu akan mendapatkan halawatul iman, nikmatnya keimanan. Baik, kita akhiri dengan mengucap kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika terlalu lama. Semoga ini bisa menjadi bekal dan semoga kita bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu khairan, wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khairan.